makan donat mochi viral. Akhirnya dapat juga donat mochi viral ini, guys. Pesennya wajib PO nih buat yang di Kota Malang. Ulur banget mochinya. Donatnya empuk dan fillingnya tuh full banget. Fillingnya tuh dingin dan gak terlalu manis. Mimin suka. Donat mochi seenak ini wajib ditemenin kopi yang enak juga dong. Nih kopi favorit Mimin saat ini, Foxbat Coffee. Ih, lucu banget ya kemasannya, Gen Z abis. Ini tuh kopinya ready to drink ya. Ada 3 varian, cappuccino, aren, dan caramel macchiato. Karena ini tuh oat coffee, jadi rasanya tuh lebih creamy dan lebih rich. Mimin kan pengopi berat, jadi wajib banget nyetok Foxbat Coffee ini guys di rumah. Karena praktis banget, tinggal minum. Tipe kopinya ini juga gurih dan berasa premium banget. Gak kayak kopi on the go lainnya. Udah tanpa pengawet dan tanpa pemanis buatan juga. Jadi manisnya pas gitu. Kalau pas lagi suntuk dan pengen me time, biasanya Mimin tuh minum Foxbat Coffee ini nih guys. Kayak sekarang ini nih sambil makan donat mochi. Mimin sih suka semua variannya, jadi bisa ganti-ganti setiap hari. Kalian nyetok Foxbat Coffee juga yuk. Udah banyak kok di minimarket terdekat. Kirain internet cafe cuman ada di drakor doang. Ternyata di dunia nyata ada loh guys. Asik ngegame, terus disuguhin samyang pula. Asli ini seru banget guys. Ngegame terus bisa makan odeng. Dan ini Mimin bukan lagi di Korea loh, tapi di Indonesia guys, di Nexus Cafe PC Bang. Mimin ke cabangnya yang ada di Tanjung Duren ya. Nexus PC Bang Cafe ini buka 24 jam nonstop. Tempatnya luas, nyaman, ber-AC, dan ada 2 lantai. Dan PC-nya tuh banyak banget guys. Untuk sistemnya kalian bisa top up saldo dan itu non expired. Nah, saldonya itu tadi bisa kalian buat beli makanan dan minuman. Ordernya bisa lewat PC ya. Udah deh, kalian bisa ngegame sepuasnya. Kalau Mimin sih ngegame Genshin Impact favorit Mimin. Dan untuk makanannya Korean food guys. Asli deh, Mimin tuh berasa kayak di drama Korea. Impian banget ngegame sambil makan Korean food. Oh iya, untuk spesifikasi PC-nya ini canggih banget loh guys. Idaman para gamers. Koleksi gamenya banyak, seru, dan makanannya juga enak-enak. Nih, Mimin pesen topoki. Sausnya pedes, manis, dan topokinya kenyal-kenyal guys. Terus kalau mau makanan berat ada spicy chicken don. Wah, ternyata enak-enak guys makanan di sini. Apalagi odengnya ini nih, gak nyangka bisa seenak itu. Udah kayak sekelas resto Korean food. Paling cocok kalau di internet cafe kayak gini, pesen spicy samyang pakai telur ceplok. Beuh, the best. Minumannya Mimin saranin pesen milky peach pakai es batu. Beuh, serius ini seger banget guys. Terus ada strawberry tea. Pokoknya para gamers Mimin jamin betah banget di sini. Gak mau pulang ke rumah. Kilas kayak emak-emak barbar jualan gado-gado biasa ya. Tapi di balik gado-gado ini tersimpan mimpi besar seorang emak. Semoga gado-gado saya viral biar bisa naik gaji. Masya Allah, semoga terwujud ya Ma. Ini tuh namanya gado-gado Bu Siti. Lokasinya di Jalan Haji Jian Cipete. Tempatnya doang yang haji, yang jualan belum haji guys. Pokoknya tempatnya tuh di pinggir jalan gitu guys, deket pertigaan Saraswati. Ternyata gado-gado Jakarta selain bumbu kacangnya diulek dadakan, juga ditambahin irisan jagung loh. BTW gado-gado Bu Siti ini lakunya cuma di daerah sekitar sini aja. Berharapnya sih viral, makin laris biar cepet naik haji. Ini sih bisa jadi kisah inspiratif juga ya, tukang gado-gado naik haji. Amin. Mantep banget nih guys, gado-gadonya sepiring dikasih kerupuknya semangkuk. Gado-gadonya tuh gurih, medok, dan bumbu kacangnya legit. Ini sih nggak kalah ya sama yang viral langganan artis itu. Wah, makan kayak gini tuh emang paling comforting deh. Sayurannya banyak jadi lebih sehat. Yuk guys, kalian borong yang banyak gado-gado si emak, larisin dan viralin ya. Di sini bisa makan donat bareng beruang raksasa yang imut, dan pas dimakan donatnya ngecrot dong guys. Waduh, bener-bener selumer itu. Please, kalian wajib tahu artisan bakery ini. Namanya Bear and Butter, yang lokasinya tuh nyempil di arah Rasa Mall. Dari tempatnya ini didesain ala Japanese, super cute banget, dan pastinya nyaman buat nongkrong. Nongkinya ditemenin Kumaru, beruang lucu yang ukurannya lebih gede dari kita. Gemes banget kan? Roti-roti mereka ini dibuat dari tepung Jepang, dan setiap ingredientsnya dipikirin secara detail. Udah pasti berkualitas tinggi ya guys. Wangi soft breadnya aja sampai kecium. Volume up guys. Kriuk banget kan, luarannya crispy dan dalamnya butter. Parah, ini soft bread terenak yang pernah Mimin cobain. Terus mereka juga punya bus cheesecake yang rasanya tuh bener-bener cheesy banget. Cake-nya juga gak kemanisan, Mimin suka. Donat mereka ini gendut-gendut karena ada filling krim gitu guys di dalam. Jadi pas digigit, krimnya langsung lumer di mulut. Teksturnya fluffy, soft, dan chewy. Tuh yang ini isian cream cheese guys. Tuh kan, krimnya sampai lumer banget. Filling donatnya tuh dibuat dingin gitu loh, jadi enak banget pas dimakan. Rasanya super creamy tapi nggak bikin enak sama sekali. Bestsellernya signature Kuma French Toast.
Disajin pakai vanilla cream dan vanilla sauce. Bahkan ada makanan berat juga loh di sini. Nah, kalau yang ini Japanese milk bread. Lihat tuh, selembut itu guys. Saking lembutnya berasa makan awan. Minuman macanya juga dibikin serius loh. Kayak ini nih, macanya yang nati dipaduin buah strawberry. Enak banget. Pokoknya ya, tempat ini tuh wajib kalian datengin. Dan kalau mau bawa pulang oleh-oleh, packagingnya segemes ini loh guys. Burger yang digadang-gadang jadi yang terenak di Bali. Didatengin langsung dari Sydney, Australia ke sini. Dan kata Uncle Polly, ini tuh burger ter the best yang pernah dia coba di Bali. Waduh, Mimin penasaran dong. Jadi langsung samperin Burger Head yang lokasinya di Canggu. Begitu masuk langsung salfok sama tempatnya yang super cute, warna pink dan kuning. Bahan-bahan yang dipakai berkualitas dan seger. Terus burgernya fresh made by order. Patty-nya dari 100% daging sapi asli. Terus untuk isiannya ini unik-unik ya, banyak banget pilihannya. Karena ini burger asli Australia, jadi ukurannya juga bule ya, gede banget. Nih yang Mimin cobain menu burgernya Uncle Polly. Ini menu collab bareng dia guys. Isinya ada double smash beef, cheese, bacon jam, pulled beef, dan grill onion. Parah, ini enak banget. Sumpah ini isinya overload guys. Sausnya pakai barbecue dan rasanya tuh menyatu banget sama cheese-nya. Terus bannya ini pakai milk bun, jadi lebih soft dan lembut. Nah kalau yang ini burger Canggu, isinya ada smash beef patty, caramelized onion, bacon, jalapeno, dan crispy onion ring. Uniknya ini tuh ditambahin hot honey guys. Jadi rasanya pedes, ada manis-manisnya gitu. Enak deh. Terus ada tambahan beef bacon juga di dalam, menyatu di mulut, flavorful. Untuk sides cocoknya pesen bagus size. Pulled beefnya melimpah banget dan ada sensasi segar dari onion dan pickle. Terus kentangnya ini masih crispy tapi juga lembut di dalam. Parah-parah enak banget guys. Ini tuh wajib masuk list kuliner yang harus kalian datengin kalau ke Canggu. Kemarin orang-orang jauh-jauh ke Bandung nyamperin Drang Baker. Sekarang Drang Bakernya yang nyamperin ke sini. Setelah pecah di Blok M, mereka langsung menginvasi Gading Serpong. Warga Jabodetabek udah pasti full senyum. Tuh dimanapun cabangnya selalu rame guys kalau Drang Baker. Gak cuma viral-viralan aja ya guys, aneka bakery di sini tuh berkualitas banget. Bahkan bakernya aja belajar roti-rotian sampai ke negeri Jepang. Favorit Mimin ini butter melting cheese toast. Mereka tuh pakai roti tawar asli Hokkaido. Jadi teksturnya tuh lembut banget. Dipadukan dengan butter cheese yang luber-luber, ditambah crusty dan legitnya karamel, pecah banget. Dan yang selalu Mimin pesen kalau ke Drang Baker tuh Greek yogurt cheesecake-nya. Perpaduan rasa sour, milky, sweety, dan smoky ada dalam satu suapan. Nah yang banjir ini trademarknya mereka. Dirty Milo jangan sampai ke skip. Mereka juga punya menu collab tiramisu toast dengan Magnum Mini. Mimin bener-bener gak nyangka kalau perpaduan ini tuh bakal se-epic itu. Renyahnya Magnum Mini ketemu lembut dan gurihnya tiramisu toast. Nah Nutella bomnya ini yang selalu bikin orang-orang salvo. Isian Nutellanya ini gak cuman tumpah ya, tapi lebih ke mancur sih. Dan selama Mimin review kayaknya belum ada sih yang ngalahin bas cheesecake-nya Drang Baker. Dan gak cuma roti-rotian, tapi aneka minumannya juga atraktif banget. Cus samperin Drang Baker Gading Serpong yang ada di Ruko Sorrento Square Selatan. Ke Bandung emang wajib hukumnya makan batagor. Batagornya mekar-mekar dikasih indomie goreng terus disiram bumbu kacang yang merah. Enak banget guys. Tapi kalau di sini batagornya ada yang disiram kuah kaldu loh guys. Aduh, Bandung mah soal jajanan emang gak ada lawan. Catet ya, nama lokasinya tuh Batagor Sinar Kencana. Gila, ini tuh waiting list sampai sebanyak itu guys. Yang makan di dalam juga serami ini. Mulai ngadon sampai goreng batagornya langsung di tempat. Emang dari awal udah kelihatan menggiurkan ya batagornya. Selain batagor, di sini juga terkenal sama mie kocok Bandungnya guys. Isinya tuh udah ada tetelan, daging, dan juga kikil. Kikilnya aja sebersih ini loh. Terus disiram sama kuah mie kocok yang bisa buat batagor kuah nanti guys. Oke, cobain batagor orinya dulu ya. Ini Mimin udah tambahin kecap yang banyak. Batagor mereka ini spesial karena adonannya pakai daging ikan tenggiri asli dan udang. Pantesan aromanya tuh wangi banget. Nah, ini Mimin cobain batagornya pakai kuah mie kocok dan indomie. Wah, parah enak banget guys. Tekstur batagornya kenyal terus dipaduin sama lembutnya tahu Bandung. Tambahin sambal yang banyak deh biar makin mantep. Nih baksonya ya ampun jumbo bener itu. Dan kuah kaldu sapinya ini bener-bener berasa banget. Gak nyangka ternyata seenak ini batagor pakai kuah. Mimin kasih nilai 10/10. Ada menu yang kreatif banget guys, namanya Bacagor. Batagor cakwe goreng. Luarannya garing dan cakwenya tuh kenyal. Parah sih, jajanan di sini tuh kreatif dan rasanya tuh enak-enak guys. Minumnya es persik dengan buah peach yang melimpah dan nyegerin. Jangan lupa bawa Batagor Sinar Kencana besekan buat oleh-oleh ya. Yuk cobain.
Ternyata dimsum yang enak di luaran sana tuh belinya di pabrik ini guys. Nih Mimin bocorin ya, kalian tuh bisa loh beli dimsum harga pabrik, jadi harganya jauh lebih murah. Lokasinya tuh di Injipono Dimsum. Mereka tuh produsen dan biasanya memasok buat tempat-tempat yang jualan dimsum. Mimin terkaget-kaget karena tempat pembuatannya tuh bersih. Tiap hari bisa memproduksi 30.000 lebih dimsum loh. Pakai ayam dan bahan-bahan berkualitas dan pastinya udah halal MUI. Divakum dan di packing, terus bisa kalian beli di outletnya juga. Tuh rame banget, harganya kan pabrikan ya, jadi jauh lebih murah. Kayak Risoles ini per pack cuma 30.000, dimsum cuma mulai 60.000 per pack. Gimana gak kalap coba? Bahkan mereka juga bikin dimsum goreng dengan keju moncrot-moncrot yang viral itu guys. Selain itu juga banyak banget yang lainnya ya, kayak pempek, bakpao, pizza dan lainnya. Semua harganya di bawah pasaran dan jauh lebih murah ketimbang kalau kita beli di resto. Padahal resto-resto dimsumnya beli di sini. Nah kalian yang mau buka kedai dimsum, Injipono juga buka kemitraan loh guys. Kalian bisa buka stand dimsum kayak gini. Slotnya udah 30 kemitraan yang udah buka loh. Kurang apa coba? Mau beli eceran boleh, reseller boleh, maklon sampai kemitraan kayak gini pun bisa loh. Tuh, masa dimsum kayak gini harganya mulai 15.000 guys. Untuk menunya yang dijual ini ada dimsum mentai. Saus mentainya mantep banget. Dan harga segitu udah dapet dimsum yang super niti. Tambahin chili oil guys biar mantep. Dan ini saus terbaru mereka, saus tartar. Gak bohong Mimin, ini tuh enak banget dimsumnya. Ini gyozanya juga gendut-gendut banget. Ternyata kalau langsung dari produsennya tuh kayak gini ya, udah enak, murah lagi. Kalian yang penasaran, cus buruan cobain. Bentuknya panjang, coklat, melungker-melungker, emang ambigu sih. Tapi Mimin jamin begitu kalian makan pasti langsung bilang ini makanan terenak di dunia. Ini nih guys begenyol yang terkenal enak di Bali, Begenyol Artanadi. Warungnya emang kecil tapi yang beli rame banget, apalagi pas jam makan siang. Kalau kalian tim babi guling atau begenyol? Kalau Mimin sih gak bisa milih ya, soalnya daging babi diapain aja selalu enak. Yang bentuknya ambigu tadi tuh urutan alias sosis khas Bali. Nah kalau begenyol tuh dagingnya banyak lemaknya ya guys, biasanya pakai pork belly. Jadi kulit luarnya garing dan berlemak. Aduh kok bisa ya ada yang nyiptain makanan seenak ini. Lemaknya itu loh, ya ampun juicy banget. Bumbunya tuh beda dari bigul ya. Kalau begenyol lebih light dan ada tambahan kacang utuh-utuh gitu. Nah urutan tuh isinya jeroan, lemak, bumbu gene Bali yang dimasukin ke usus babi. Parah guys, ini enak banget. Bahkan sate babinya aja juga enak. Sempurna banget lah begenyol Artanadi ini. Kalau ke Bali harus banget cobain. Orang-orang pada kenapa sih ini tuh nasi goreng tapi juga dibakar? Jadi ini tuh nasi goreng atau nasi bakar ya? Kasian juga jadi beras ini nggak cukup dijadiin nasi, ternyata masih digoreng jadi nasi goreng terus dibakar. Dan ternyata masakan sejelimet itu banyak banget yang suka. Jadi penasaran sama nasi goreng bakarnya? Cobain dulu yang cakalang fufu. Wah cakalangnya tuh pedes, terus nasinya kan digoreng terus dibakar, jadi aroma smokinya makin menjadi-jadi. Terus yang ini lauknya pakai sei mata guys. Basic nasi gorengnya tuh nasi bakar kemangi gitu loh. Bumbunya medok banget. Terus sei sapi sambal matanya ini juga mantep guys. Ada lagi juga yang nasi goreng bakar ayam taliwang. Ayamnya tuh disuir-suir tebel ya, dan ini tuh lebih pedas karena pakai bumbu taliwang. Ditambah lagi penyajiannya tuh pakai daun guys, jadi makin beraroma. Jujur ya, ini tuh cara makan nasi goreng terenak yang pernah Mimin coba. Nah seporsinya tuh udah lengkap sama tahu tempe, lalap sayur, dan pastinya kerupuk. Gak heran ya kalau nasi gorengnya seenak ini, soalnya ini tuh nasi gorengnya The People's Cafe. Mereka tuh emang jagonya nasi goreng ya guys, udah next level. Ini sih sekte baru nasi goreng yang wajib kalian cobain.